إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى بالتنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah, azani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita dalam ayatnya yang aziz: A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kalian, bercepat-cepatlah kalian, janganlah menunda-nunda untuk mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala.
bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala min kulli dhanbin, dari semua bentuk dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin wa jannatin, dan bersegeralah pula kalian untuk melakukan amalan-amalan saleh. Bersegeralah kalian fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan berbagai macam kebajikan, taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itu mudah-mudahan kalian mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla, yang mana kata Allah, luasnya surga itu arduha as-samawati wal ard, luasnya surga itu adalah seluas langit dan bumi, kata Allah. U'iddat lil muttaqin, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Maka ma'asyiral muslimin, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan hal ini kepada kita dalam ayatnya, termaktub di dalam Al-Quran surat Ali Imran, yang kita semua telah tahu, kita semua telah memaklumi secara bersama, dan kita yakin dengan keyakinan yang pasti bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia, yang semuanya berisi kebenaran, tidak ada yang patut ditampikan walaupun satu huruf. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan tentang legalitas Al-Quran sebagai kebenaran mutlak, sebagai kitab suci, pedoman yang menuntun manusia untuk sampai kepada jalan-jalan keselamatan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin." Demikianlah kitab Al-Quran itu yang tidak ada keraguan padanya. Allah menafikan keraguan dari Al-Quran. Dan Al-Quran itu kata Allah, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'ul Qur'an wa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Kama jaa fil hadis. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pembela bagi orang yang membacanya. Dan Rasulullah mengatakan, khairun nas man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kama jaa fil hadis. Lalu Al-Quran yang berisi kebenaran mutlak itu mengatakan kepada kita beberapa poin penting.
yang merupakan aslul agung, merupakan prinsip pokok dasar yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam ayatnya yang mulia surat Yunus ayat 104, Qul ya ayuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkin min dini, jika kalian masih dalam keadaan ragu terhadap agamaku, agama Islam, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, maka dengarkanlah wahai sekalian manusia yang kalian enggan untuk masuk ke dalam Islam. Kalian meragu kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau kalian orang-orang Islam yang kalian masih ragu dalam mengamalkan agama secara kafah, kalian ragu dan bimbang ketika mengaplikasikan firman Allah, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, jangan secara parsial, jangan secara juz'iyah, jangan secara bagian-bagian, beragama dengan cara memilih dan memilah. Yang sesuai dengan kehendak hawa nafsu itulah yang kalian pegang, dan yang tidak sesuai kalian tolak. Jangan. Atau kalian yang masih demikian ini, maka dengarkanlah. Wala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, aku tidak akan menyembah apa-apa yang kalian sembah wahai sekalian manusia. Aku tidak akan menyembah berhala yang kalian sembah. Aku tidak akan menyembah batu-batu dan pepohonan yang kalian sembah. Aku tidak akan menyembah hewan-hewan yang kalian sembah. Walakin a'budullah alladhi yatawaffakum, akan tetapi aku menyembah Allah, Zat yang telah mewafatkan kalian. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku diperintahkan untuk menjadi termasuk dari orang-orang yang beriman. Perhatikanlah ayat yang mulia ini. Ketegasan yang diinginkan oleh Allah sebagai Al-Quran, sebagai pembeda antara seorang mukmin yang sejati dengan orang-orang yang mereka itu berada dalam keraguan agama mereka. Maka katakan kepada mereka, sesungguhnya aku tidak akan menyembah apa-apa yang kalian sembah selain daripada Allah.
Aku hanya menyembah Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala lah yang memiliki sifat yang esa dan agung, yaitu Allah yang lam yalid wa lam yulad, Allah yang tidak lahir dan tidak dilahirkan, Allah yang Allahus Samad, tempat bergantung segala makhluk kepadanya, tempat meminta segala hajat kepadanya. Itulah Allah Jalla Jalaluhu yang aku sembah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengatakan kepada kita dalam ayatnya yang aziz di dalam surat Hud. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha aminu bi rasulih yutukum kiflaini min rahmatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan memberikan kepada kalian dua rahmat, kata Allah. Allah akan memberikan kepada kalian dua rahmat. Dan perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beriman kepada Rasul, maka Allah sebutkan dalam ayatnya yang lain, ya laqul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika sekiranya kalian itu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Tetapi manusia mereka mengabaikan beristighfar kepada Rasulullah. Manusia mereka terperangkap dalam kehidupan yang penuh dengan omong kosong. Manusia yang mereka terjebak di dalam sandiwara kehidupan dunia yang tidak berujung dan tidak mempunyai kepastian, sehingga kita melihat mereka lalai dari agamanya, keluar dari tuntunan nabinya, bahkan sadaqar Rasul. Sungguh benar Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengatakan kepada kita dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dir'at hatta law salatu fi jahri tabdil la salatuhu. Qulna al-yahud wan nasara ya Rasulullah, qala faman. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian. Kalian akan mencontoh mereka satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta, sampai kalau mereka masuk dalam lubang biawak, kalian pun akan ikut masuk ke dalamnya. Kata para sahabat, kami bertanya, apakah orang-orang yang akan kami ikuti itu orang-orang Yahud dan Nasara? Qala faman. Maka Rasulullah mengatakan, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka yang kalian akan jadikan sebagai panutan? Kalian mengecer kepada budaya mereka. Dan Masya Allah, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah referensi, yaitu sebuah buku The World Book Encyclopedia, di mana dikatakan bahwa semenjak abad ke-46 sebelum Masehi, seorang Raja Romawi
yang bernama Julius Caesar. Kemudian dia menetapkan 1 Januari sebagai permulaan tahun. Maka kemudian orang-orang Romawi mempersembahkan 1 Januari itu sebagai awal tahun bagi mereka. Dan mereka mempersembahkan kekejian mereka kepada Janus, yang mana Janus itu adalah dewa segala gerbang untuk permulaan atau waktu, di mana orang-orang Romawi biasanya melakukan ritual untuk mempersembahkan kesaksian mereka kepada dewa tersebut, yang konon dalam keyakinan mereka menguasai dua wajah, yaitu satu wajah kepada kebaikan dan satu wajah kepada keburukan. Maka kemudian kaum muslimin dengan kebodohan dan jauhnya mereka dari agama mereka, justru mereka telah beramai-ramai bergembira menunjukkan kegembiraan mereka ketika menjadikan Julius Caesar sebagai teladan, sebagai panutan. Mereka turun merayakan 1 Januari sebagai penetapan awal tahun, persembahan kepada dewa yang memiliki 2 wajah. Dan tidak lain ini kecuali karena kebodohan dan ketipuan. Maka ada suatu cerita hikmah disebutkan oleh para ahli hikmah bahwa kebodohan dan ikut-ikutan ini adalah perkara yang membinasakan manusia, menghilangkan akal cerdas, dan membuat otaknya menjadi mandul. Maka suatu ketika ada seseorang, dia berjalan di jalan raya, lalu dia berkata, "Ra'aitun nasa yadribuna rajulan." Saya melihat manusia memukul seseorang. Ada gerombolan manusia memukul seorang lelaki. Lalu kemudian dia melihat di antara mereka ada salah satu dari lelaki-lelaki yang memukul itu orang yang pukulannya sangat baik. Lalu dia panggil orang tersebut. Dan dia katakan, "Sa'altu rajulan." Aku bertanya kepada orang tersebut, orang yang pukulannya agak baik tersebut, "Limada hada?" Kenapa dengan orang ini? Kenapa dia dipukul? Kita dengarkan jawaban orang tersebut. Orang itu dia mengatakan, "Wallah ma adri." Demi Allah, tidak tahu kenapa orang ini dipukul. Akan tetapi ra'aitun nasa yadribunahu. Aku melihat manusia pun memukul dia. Fa'adribuhu. Maka aku pun ikut memukulnya. Di ajli sawaban min Allah. Aku pukul dia hanya dengan tujuan tidak lain kecuali ingin mencari pahala di sisi Allah. Ikhlas. Orang ini memukul seseorang dengan ikhlas mencari pahala, dalam keadaan dia tidak tahu orang itu dipukul karena apa. Begitulah kebodohan manusia. Ketika dia melakukan suatu perkara hanya ikut-ikutan. Ketika dia mengatakan saya melakukan ini dan melakukan itu, tidak lain saya ikhlas, ingin mendapatkan pahala di sisi Allah. Lalu kita katakan kepadanya, kenapa engkau melakukan itu? Apa sebab? Di mana referensinya? Apa sumber hukumnya? Kita katakan, wallah la adri. Jadi Allah saya tidak tahu. Tapi karena manusia melakukannya dan aku pun melakukannya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin. Kalaulah hari ini kaum muslimin berbicara tentang kefakiran, maka kita katakan kepada mereka, ketika mereka bernyanyi tentang kefakiran, lalu kita katakan di mana hartamu yang engkau hambur-hamburkan di malam 1 Januari, engkau membeli trompet dan engkau membeli petasan. Maka nyanyianmu tentang kefakiran hanyalah omong kosong.
ketika engkau berbicara tentang kezaliman, ketika engkau berbicara tentang mengganggu ketenangan orang lain, maka kita katakan kepadamu, di mana bunyi petasanmu di malam 1 Januari yang mengganggu ketenangan orang lain? Di mana bunyi petasanmu yang memberikan kezaliman kepada ketentraman dan kenyamanan orang lain? Ada tetangga yang sakit, ada nenek-nenek yang jantungnya tidak kuat, ada bayi yang baru lahir. Lalu kita katakan nyanyianmu tentang kezaliman hanyalah omong kosong. Masyiral muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita katakan wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah petunjuk Raja Romawi, bukanlah petunjuk Kaisar, bukanlah petunjuk manusia yang entah lahir dari mana dan mana, tetapi teladanmu adalah Rasulullah. Teladanmu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kanat lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah adalah teladan yang baik, contoh yang baik. Barakallahu fiikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها المسلمون عباد الله, ketahuilah bahwa merupakan sebuah rahmat Allah yang besar, yaitu ketika Allah menyelamatkan engkau dan menjadikan engkau sebagai seorang muslim. Allah menjadikan engkau sebagai seorang Islam. Dan ketika Allah telah menjadikan engkau sebagai seorang Islam, maka Rasulullah mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ketika engkau telah Islam, maka cukupkanlah dirimu dengan Islam. Jadilah seorang muslim. Wujudkanlah identitasmu bahwa engkau adalah Islam. Jangan engkau seorang muslim tetapi engkau mencontoh kepada orang kafir. Engkau seorang Islam tetapi engkau kehilangan jati dirimu sebagai seorang muslim. Adanallahu wa iyyakum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا فيما أعطيت.
اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم أنزل لنا رحمة واسعة. اللهم جنبنا من كل بلاء. اللهم جنبنا من كل بلاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. آخر دعوانا في الصلاة.